Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan channel Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait sama pemenang giveaway ya sebesar Rp500.000 yaitu bagi peserta dalam acara yang sudah diselenggarakan pada Sabtu 20 Juni 2020 ya, yaitu Applied Psychology for Fraud Risk Assessment. Nah, alhamdulillah acaranya sudah berhasil dan luar biasa banget pesertanya ya. Dan siapakah yang mendapatkan hadiah ataupun giveaway Rp500.000? Oke ya, tunggu sebentar, sabar, nanti akan diundi ya. Oke ya, nah sebelum lebih lanjut, saya informasikan untuk bulan depan juga akan diselenggarakan acara ya sebagai kelanjutan dari acara ini, dan juga ada giveaway juga nih ya. Dan acara nanti terkhusus adalah kita akan mendesain atau membuat tools ya untuk mengidentifikasi misalnya dalam proses rekrutmen gitu ya ataupun di dalam wawancara. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini saya membutuhkan satu aplikasi ya untuk kita bisa melakukan undian secara random ataupun secara acak ya. Nah, aplikasinya atau websitenya adalah namanya ini ya, comment picker. Jadi YouTube Random Comment Picker. Nah, kita butuhkan ini. Nah, saya sudah tuliskan nama-nama dari seluruh peserta ya di channel psikologi di acaranya Psikologi Menjawab ya. Dan saya tuliskan di channel Psikologi Menjawab, boleh deh mampir kepoin nih video-video di sini ya. Ada banyak informasi terkait beasiswa, terus kemudian ada seminar juga gitu ya. Nah, saya sudah tuliskan dan saya akan kopikan linknya. Linknya masukkan di sini ya. Ini sudah saya copy, tinggal paste saja atau paste ya. Oke, terus kemudian saya akan lakukan identifikasi ya, pengacakan. Nah, di sini ya, kita pakai ini giveaway ya. Terus kemudian get YouTube comment. Nah, komennya ada 17 pesertanya. Yang join kemarin ada 17 orang. Oke, baik ya. Lalu kemudian langkah berikutnya nih sudah ya. Jadi tinggal kita klik saja di sini start. Siapakah yang berhasil? Pasti deg-degan ini ya. Oke, siapakah yang berhasil ya? Atas nama siapa ini? Iya. Atas nama Nur Laila Anisahwati, Embassy. Selamat ya Mbak Nur Laila ya. Oke. Selamat banget dan eh, ingat buat bulan depan ada acara sesi berikutnya ya. Kita akan membuat toolsnya, dan juga toolsnya ini semacam psikotes ataupun mungkin inventory ya, tes ataupun inventory, dan juga panduan wawancara guideline, interview guideline ya, yang nanti kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi kerentanan-kerentanan terkhusus, misalnya adalah di dalam proses rekrutmen kerja ataupun mungkin misalnya ketika kita wawancara. Oke, dan tentunya kita bikin yang mudah, simple ya. Ingat buat join di acara Psikologi Menjawab lagi ya di bulan Juli. Terkhusus nanti adalah tanggal 18 Juli 2020, harinya hari Sabtu. Dan jangan lupa juga bersama dengan informasi giveaway ini kami sampaikan materi paparan pekan lalu ya, seminar ataupun materi yang lalu, walaupun nggak semuanya karena ternyata bayangin aja durasinya itu dari jam 9 sampai jam 12, panjang banget kan. Makanya saya potong aja di bagian awal yang terkhusus adalah tentang fraud risk ya. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab, dan juga share, bagikan informasi bagi teman-teman. Dan ada harga yang spesial nih buat acara di bulan Juli. Selama bulan Juni nih pendaftarannya adalah hanya 200.000. Oke ya. Nah, nanti di bulan Juli akan naik jadi 250.
Dan nanti kalau sudah mepet-mepet acaranya tanggal 18 akan menjadi 350. Oke ya. Maka manfaatin banget dan juga ikuti acara-acara psikologi menjawab. Insya Allah pastinya akan ada giveaway juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan paparan materi yang kemarin ya. Terima kasih. Nah, di sini kita mulai masuk ke fraud risk assessment. Gimana sih cara kita untuk melakukan assessment ya terkait sama resiko-resiko fraud. Lalu tujuannya seperti apa dan prinsipnya seperti apa. Nah, inti dari fraud risk assessment ini adalah kita mengumpulkan data ataupun bukti untuk mengidentifikasi hal-hal yang memungkinkan terjadinya fraud. Jadi di sini adalah proses kita mengumpulkan data ya, atau kemudian kita juga boleh sampaikan bahwa yang namanya fraud risk assessment adalah proses evaluasi ataupun penilaian dengan cara melakukan pemeriksaan, penelitian terhadap proses yang terjadi dalam organisasi yang mengarah pada kemungkinan adanya tindakan kecurangan atau fraud. Jadi bukan hanya mengumpulkan data, tapi kita sampai mengevaluasi, kita sampai menilai. Ya, kalau mengumpulkan data, mengkolek data saja, ya hasilnya, nah ini yang bedanya ya. Kita ngumpulin data, kita udah tahu nih, oh kemampuan dia, katakanlah integritas dia 3 misalnya, atau integritas dia 2. Nah, itu harus kita sandingkan dengan tolak ukur seberapa sih sebenarnya nih integritas seseorang dianggap baik. Atau kalau di dalam organisasi, setelah kita lakukan assessment, kita kemudian bandingkan idealnya itu organisasi itu seperti apa sih? Nah, itu yang disebut evaluasi. Ketika kita membandingkan dengan proses yang ideal. Terus kemudian pengertian fraud adalah sumber data assessment. Nah, ini ada hal penting yang juga diperhatikan. Sumber datanya itu bisa meliputi individu, ya, kelompok, itu tim kerja misalnya, divisi marketing misalnya, ya, atau kemudian misalnya bisa departemen ataupun pihak manajemen pengelola. Bisa juga ini terkait sama yang kita periksa, yang kita akses adalah laporan keuangan ataupun sistem dalam organisasi itu. Jadi ini boleh dibilang kerjanya di risk assessment ini ya, fraud risk assessment ini nggak ringan, dan saya sendiri biasanya nggak bisa untuk ngelakuin sendiri, karena kapasitas saya di psikologi kan. Nah, untuk misalnya pemeriksaan laporan keuangan, ya nggak mungkin lah saya tangani, karena saya nggak ada kapasitas di situ. Ya, tim ya, anggota saya yang memiliki kapasitas di situ yang kemudian menangani. Atau sistem dalam organisasi, ya saya tahu soal mengelola SDM-nya, tetapi soal sistemnya, aturan di dalam organisasi itu kan punya keunikan ya, antara bank terus kemudian yang lain misalnya ekspor impor tentu ada keunikan. Maka kita harus paham juga. Nah, ini tantangan buat kita semuanya, buat Bapak Ibu, buat Mas Mbak. Untuk fraud risk assessment ini kita perlu kerjasama dengan berbagai pihak ataupun berbagai orang dengan latar belakang kompetensi yang sesuai yang mau kita akses gitu ya. Terus kemudian hasil dari assessment berupa kesimpulan lalu diikuti dengan rekomendasi akan menjadi dasar tindak lanjut yang perlu dilakukan organisasi. Nah, ini tantangannya ya. Tantangannya ketika kita melakukan fraud risk assessment, kita udah lakukan nih proses semuanya. Kita udah tahu kesimpulannya, kita udah kasih rekomendasi. Tapi berikutnya lagi ini nggak akan jalan kalau tidak mendapat ACC
atau tidak dijalankan organisasi. Nah, itu tantangannya. Maka bagi Bapak Ibu yang ada di organisasi, akan lebih bagus kalau kemudian adanya ide fraud risk assessment ini adalah dari atas, dari top leader, dari atasan. Sehingga ketika ada apa-apa, itu Bapak Ibu punya backing-an ya, punya backing-an. Ketika masuk ke satu departemen, Bapak Ibu akan nyaman karena ini dari pimpinan gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu posisinya adalah sesama departemen, nah itu kadang ada barrier. Loh, kita kan posisinya sama, masa kamu nge-ses aku kan gitu kan ya. Nah, kadang organisasi kemudian membuat alternatif, ya biar aman lah semuanya gitu kan. Nah, bagian HRD dan top leadernya itu biasanya meng-hire istilahnya apa ya, konsultan dari luar. Nah, kayak saya ini biasanya seperti itu. Jadi entah bagian HRD ataupun leadernya. Karena apa? Karena untuk istilahnya apa ya? Kadang nge-ses orang itu dianggap sebagai kebencian gitu. Nah, ini tantangannya kalau di dalam organisasi ya. Karena kan benci gitu. Wah, ini memang dia nggak suka sama saya nih bagian HR nih. Ya udah lama nih ngancam saya. Memang dari dulu itu wah itulah. Jadi akhirnya muncul apa namanya? Hal-hal yang sebenarnya bukan profesional, sebenarnya personal. Maka ada banyak yang kemudian organisasi untuk meminimalkan itu bekerja sama dengan orang luar. Nah, dengan dia tetap bekerja di sini perannya adalah ya tetap memberikan informasi yang dibutuhkan prosesnya selama ini seperti apa. Jadi dia sebagai sumber informasi. Nah, ketika mungkin ada dugaan-dugaan dan yang lain-lain, gitu, dia menjadi validasi data. Nah, ini yang kemudian yang disebut dengan fraud risk assessment ya. Nah, berikutnya ini yang tadi ditanyakan oleh Mbak Laila ya dari Inka ya. Dinamikanya ada yang disebut dengan fraud triangle. Benar ya triangle ya. Jadi seketika fraud ini ya, pertama adalah pressure itu dari dalam diri individu. Kemudian berikutnya ada opportunity itu dari organisasi. Terus kemudian ada rasionalisasi. Nah, sikap ataupun perilaku yang muncul ya atas situasi yang ada. Yang pertama adalah pressure. Nah, individu dorongan untuk melakukan fraud, kemunculan fraud itu bisa karena faktor individual. Misalnya adalah karena hutang banyak, kebutuhan banyak, gaji tidak cukup, atau kemudian faktor kepribadian dan yang lain-lain. Ya, kecenderungan-kecenderungan itu. Nah, itu akan menjadi pressure, akan menjadi semacam dorongan orang untuk melakukan tindakan kecurangan. Nah, kalau kalau organisasinya kuat, ya itu akan melemahkan opportunity orang untuk bertindak fraud. Nah, di sini ya. Jadi bisa saja orangnya mungkin punya kecenderungan itu, tetapi karena organisasi kuat, pengawasannya kuat, kontrolnya kuat, sistemnya oke, ya, sehingga orang nggak punya kesempatan nih buat melakukan fraud, sehingga niatnya individu itu tidak kemudian benar-benar terjadi, tidak menjadi hanya niat saja tanpa kemudian tindakan. Tetapi akan lain kalau kemudian di organisasi itu ada opportunity, ada kesempatan. Berupa apa? Lemahnya pengawasan. Nggak ada kontrol. Ya. Nah, nggak ada lemahnya kontrol ini bisa dimanai. Ada nggak sih struktur yang berperan melakukan kontrol? Struktur dulu deh. Oke, misalnya kalau nggak ada nggak yang berfungsi sebagai kontrol? Mungkin jabatan tertentu, walaupun namanya bukan kontrol ya, tapi dia melakukan fungsi kontrol misalnya. Ya. Atau kemudian sistem organisasi. Nah, ini buat rekan-rekan yang di BTPN ya. Tahun kemarin saya baru bikin akun di Genius untuk mengaktifkan apa namanya Zoom saya. Menurut saya itu bagian dari contoh sistem yang sangat oke ya. Jadi
untuk kemudian dualnya, kita kan nggak perlu bikin akun Genius, nggak perlu datang ke banknya. Kita cukup di rumah, terus kemudian kita akan diverifikasi via video call. Nah, di situ saya ngelihat sistemnya misalnya harus nunjukin KTP, terus kemudian harus nunjukin NPWP, harus benar-benar dilihat lah. Terus kemudian juga datanya kemudian difoto ya, difoto terus kemudian disimpan. Nah, ini bagian dari sistem yang menurut saya akan sangat istilahnya meminimalkan orang untuk berbuat customer yang nggak pas. Misalnya contohnya yang di awal ada customer yang pinjam online gitu kan ya. Ya karena saya kira sistemnya nggak ada seperti ini, nggak ada verifikasi. Ini namanya seperti ini, nggak, tapi nggak ngelihat KTP-nya, nggak ada verifikasi KTP-nya ataupun NPWP-nya. Sehingga yang terjadi ya sudah boleh dibilang dananya itu lari gitu kan ya. Orang mau untuk kemudian ngambil resiko meminjam secara online terus kemudian dia nggak bayar dan dia limpahkan kepada orang lain. Nah, ini ya opportunity. Nah, kalau kemudian pressure terjadi, opportunity ada, orang melakukan tindakan, dia umumnya akan melakukan ini loh. Sifatnya adalah pembenaran. Apa ini? Misalnya adalah pinjam dulu lah ini, enggak apa-apa nih, cuma sedikit gitu kan ya. Kalau misalnya di marketing di perbankan mungkin nggak apa-apa lah tak pakai dulu nih 10.000 gitu kan ya. Nanti besok lah kalau store aku ganti misalnya. Nah, walaupun itu kecil tapi itu menunjukkan proses terjadinya fraud dan fraud itu terjadi. Cuman soal besarnya aja. Atau mungkin kalau di industri kereta api soal baut ya, yang ukurannya mungkin sepele banget lah, kecil gitu kan, bisa dimasukin kantong. Ini kan cuman kecil, kan cuman satu. Bayangin kalau satu, tapi kalau ada ratusan orang melakukannya. Nah, kita harus melihat bahwa sesuatu hal yang kecil itu sebagai bagian dari resiko. Ya. Ketika kemudian terjadi fraud, ya, misalnya ada ketahuan ya fraud, ada sifatnya di sini rasionalisasi, ya, kita harus tegas juga. Kita harus tegas bahwa ya dia udah ngelakuin pelanggaran. Saya senang banget di satu tempat ketika saya melakukan asesmen, ada seorang yang dia itu boleh dibilang ya mungkin karena kepepet atau apalah. Kalau kalau ditanya itu ya sangat manusiawi jawabannya soal kepepet. Jadi ceritanya adalah si bapak ini karyawan satu perusahaan, sopir kalau nggak salah ya. Dia masukin anaknya ke satu sekolah, ya kan, satu sekolah, dan sudah ada uang pangkalnya kan seperti itu. Terus kemudian ternyata anak ini ya kan orang jaga-jaga gitu. Keterimanya di tempat lain, dia sudah memasukkan uang pangkal. Nah, untuk menarik uang pangkal itu harus mendapatkan tanda tangan semacam oh ini kerja di mana gitu kan ya. Nah, itu dari atasan. Ya dia ngambil form terus kemudian bikin terus dipalsuin tanda tangan atasannya. Ya, saya salut dengan di situ ya. Walaupun sifatnya itu sangat manusiawi banget bahwa istilahnya apa ya? Ya dia butuh uang uangnya kembali. Kalau nggak kembali ya istilahnya akan jadi kerugian. Dia sendiri juga pekerjaannya mungkin gajinya nggak seberapa. Sangat manusiawi. Tapi yang saya salut adalah atasan dia itu langsung kemudian memutus hubungan kerja dengan si orang. Nggak lanjutin kontrak lah. Dia seperti itu. Jadi ketegasan itu akan memberikan arti penting ya, fraud akan berlangsung terus atau tidak. Nah, termasuk di sini ketika terjadi rasionalisasi di sini, itu menunjukkan bahwa apakah yang masalah adalah seleksinya, mungkin di awal, saringan di awal gitu kan ya. Nah, mumpung saya ingat juga nih ya, mumpung saya ingat, untuk seleksi di awal, ini umumnya yang terjadi fraud, misalnya proses seleksinya itu nggak bagus. Ya, misalnya nggak ada soal uji kompetensi atau tes psikologi.
terus pokoknya masukin lamaran, wawancara, udah masuk aja gitu. Nah ini biasanya hasilnya nggak bagus. Ya. Atau mungkin sistem yang ada di organisasi. Ketika terjadi fraud yang mungkin sifatnya ringan banget gitu kan ya, apa yang salah? Nah ini juga jadi masukan juga. Oh ternyata di sini ada penyelewengan. Masalahnya karena ini. Nah, ya. Terus kemudian berikutnya, nah pola perilaku nih secara psikologi ya yang terjadi ketika orang melakukan fraud seperti ini ya. Pertama adalah the X, tindakan melakukan kecurangan, terus kemudian tindakan menyembunyikan barang kecurangan, terus ketiga adalah mengubah atau mengkonversi barang kecurangan. Jadi perilakunya seperti ini. Nah, terjadi misalnya ketika kita melakukan assessment, entah wawancara gitu, misalnya wawancara lah metode yang kita gunakan ya. Nah, orang akan menutupi di sini ya, karena dia menyembunyikan barang buktinya. Maka dia akan menutupi, akan berbohong ataupun ngeles. Ya, akan berbohong ataupun ngeles. Karena di sini memang ketika kita lihat urutannya, orang melakukan tindakan kecurangan, dia akan menyembunyikan barangnya, barang bukti kecurangannya itu ya. Terus baru kemudian dikonversi jadi barang jadi uang ataupun ya biasanya uang ya. Nah ini perlu kita cek nih. Ya. Nah lain kalau kemudian misalnya adalah yang sifatnya kalau langsung uang gitu mungkin langsung ya. Jadi nggak ada yang sifatnya paling disembunyiin atau langsung digunakan lah. Tapi yang sifatnya di sini yang sangat kelihatan adalah sifatnya aset. Misalnya yang tadi mobil ya, orang melakukan kecurangan, mobilnya apa namanya digadekan atau barang kantor diambil. Nah itu akan disembunyikan sampai kemudian mungkin orang kantor lupa baru kemudian dikonversi jadi uang ataupun jadi yang lain. Maka pentinglah tadi saya ingatkan untuk kita melakukan inventarisasi aset-aset perusahaan itu apa sih, kekayaan perusahaan itu apa saja, sehingga kemudian kita bisa cek kalau nggak ada barangnya ini kemana, siapa yang bertanggung jawab. Nah, berikutnya, nah tujuan dari risk assessment ini adalah melakukan identifikasi kerentanan, terus kemudian baik secara personal, terus kemudian secara manajemen dan juga pada sistem organisasi. Tindak lanjutnya seperti apa ketika kita udah melakukan fraud risk assessment? Ini loh yang penting nih. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5.